menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sementara di luar gedung MPR, DPR, mahasiswa menyelenggarakan demonstrasi sehingga MPR tak bisa bersidang. Tetapkan Habibie sebagai mandataris MPR alias Presiden RI. Baru sehari setelahnya MPR bersidang menetapkan sejumlah hal. Salah satu yang penting segera menggelar pemilu untuk memilih anggota DPR MPR yang baru untuk segera memilih presiden hasil reformasi. Di saat inilah Habibie membuka ruang demokrasi dengan membentuk Komisi Pemilihan Umum untuk menyiapkan pemilu. Ini adalah KPU pertama yang bertugas selama 2 tahun, 1999 sampai 2001. Pembentukan partai pun menjadi mudah. Dan pada saat sidang DPR hasil pemilu 1999, pertanggungjawabannya MPR ditolak. Referendum dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 dan dilaksanakan dengan 2 opsi, yaitu menerima otonomi khusus untuk tim-tim dalam NKRI atau menolak otonomi khusus. Pada 19 Oktober 1999, sidang umum MPR menyetujui hasil referendum Timur Timur, yang artinya Timur Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berjanji komitmen kami untuk membantu penyelesaian yang tadi Pak Menteri sudah menyampaikan. Kami selalu ingin perdamaian, selalu ingin. Tapi saat ini saya kira pemerintah Indonesia harus bertindak untuk mengamankan himbauan Presiden itu. Sekarang kita akan membahas tentang reformasi masa Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur. Tahu nggak sih, Presiden Abdurrahman Wahid adalah Presiden Indonesia yang paling nyentrik loh. Bahkan beberapa kebijakannya dianggap kontroversi dan nyeleneh. Gus Dur itu adalah Presiden Republik Indonesia keempat. Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas loh dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Akhirnya Gus Dur terpilih jadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah, sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Hamzah Has pada saat itu. Kemudian dilantik pada 21 Oktober 1999. Setelah menjabat pemerintahan, Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya adalah 1. Departemen Penerangan dibubarkan karena dianggap mengganggu kebebasan pers. 2. Departemen Sosial dibubarkan karena dianggap sebagai sarang korupsi. 3. Menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Keempat, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Kelima, diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Keenam, pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Nah, ini kebijakan yang paling kontroversi. Sejak Gus Dur mencabut peraturan ini, bibit-bibit komunis mulai bersemi di Indonesia, dan dampaknya sangat amat fatal. Ketujuh, membekukan MPR dan DPR. Walaupun lembaga tinggi ini jadi sarang koruptor, tapi nggak etis juga sih sampai membekukannya, karena gimana pun ini kan wakil rakyat.
Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan dengan era sebelumnya. Misalnya nih, laju pertumbuhan PDB nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya, tapi ternyata banyak loh pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun. Nah, oleh sebab itu, kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama, dia harus mundur dari jabatannya pada 23 Juli 2001. Puncak jatuhnya ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur melanggar TAP nomor 7 /MPR/2000 dan atas kebijakan-kebijakannya yang kontroversial setelah Gus Dur lengser. Kemudian, jabatan presiden digantikan oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Beliau Presiden Republik Indonesia kelima. Beliau menjabat pada tanggal 23 Juli 2001 sampai 2004. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi salah satu dari sekian lembaga yang memiliki wewenang khusus di Indonesia. Lembaga ini pada pendirinya menjadi independen dengan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi Indonesia memang sudah ada apabila dilihat dari zaman dahulu. Penanggulangan korupsi di Indonesia dengan mendirikan KPK memang terjadi setelah Indonesia memasuki era reformasi. Namun perlu diingat dalam penanggulangi korupsi selalu menemui beberapa hambatan mulai dari aparat penegak hukum yang tidak bisa berbuat banyak terlebih di era yang sudah terbuka segala akses informasinya, membuat masyarakat paham jika rakyat korupsi sudah mengakar kuat. Perkembangan KPK masa pemerintahan Ibu Megawati. Sejarah usaha penanggulangan korupsi di Indonesia sudah sejak Orde Baru untuk menindak tegaskan para pejabat banyak GBHN, Inpres, dan UUD yang mengatur tidak siap korupsi laporan harta kekayaan dan lainnya. Lalu hadirnya KPK menjadi angin segar untuk melawan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan dasar tersebut, maka KPK diberi wewenang dengan menjadi lembaga yang independen atau tidak terikat dengan pemerintahan, misal pegawainya yang bukan PNS atau ASN. Perkembangan pada masa pemerintahan Ibu Megawati, KPK mendapat sambutan positif di kalangan masyarakat. Ini dikarenakan segala tindak pidana korupsi selalu muncul di koran, TV, media lainnya. Tidak jarang menteri atau kabinet yang menjabat selalu terjerat korupsi. Nah, pada masa pemerintahan Ibu Megawati, terdapat 4 menteri yang tertangkap basah menjadi tersangkanya oleh KPK. Saing untuk posisi presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden tahun. Pertama-tama Presiden Yudhoyono yang sedang menjabat dengan pede yang telah memenangkan pemilu legislatif dan berhak untuk mencalonkan diri dalam suatu periode lagi sebagai Presiden Indonesia. Dia memilih Boyudiono sebagai mitranya untuk wakil presiden. Boyudiono seorang ekonom, tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu dan sebelumnya menjadi gubernur Bank Indonesia atau Bank Sentral dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet pertama Yudhoyono. Tanpa membutuhkan putaran kedua kali ini, Yudhoyono dan Boyudiono memenangkan pemilihan presiden dengan mayoritas mutlak 60,8%. Dunia internasional menganggap kemenangan ini sebagai hal penting demi menjaga stabilitas politik di Indonesia. Pasangan Megawati Prabowo menerima 26,8% suara, sementara Kala Wiranto berada di posisi ketiga dengan 12,1%. Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2009 berlangsung pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu. Kabinet ini adalah koalisi antara PD, Golkar dan 4 partai Islam PKS, PAN, PKB dan PPP. Selain menunjuk menteri dari 6 mitra koalisi tersebut,
Presiden Yudhoyono juga menempatkan beberapa profesional tokoh-tokoh non-partisan atau teknokrat pada posisi-posisi kementerian kunci seperti Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Keuangan, Perdagangan, Pendidikan Nasional, dan Kesehatan. Hanya 2 mantan Jenderal TNI saja yang ditunjuk sebagai menteri dalam kabinet ini. 3 menteri pemerintahan Yudhoyono juga ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Mereka adalah Andi Malarangeng, Menteri Olahraga dan Pemuda, Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Suryardharma Ali, Menteri Agama. Selain itu, diperkirakan bahwa sekitar 300 pejabat pemerintah daerah diselidiki karena kasus korupsi selama periode kedua Yudhoyono, yang mengindikasikan luasnya korupsi di kalangan pemerintahan dan kegagalan Yudhoyono untuk pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, selanjutnya di sini ada Profesor Dr. Handa Susilo Bambang Yudhoyono yang lahir 9 September 1949 atau lebih dikenal dengan inisial SBY, adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Ia merupakan presiden yang pertama di era reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. SBY bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala terlebih dalam pemilu presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan pemilu presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Budiono sejak era reformasi dimulai. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa jabatan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah ditugaskan dalam operasi Soroja di Timur pada periode 1979 sampai dengan 1980 dan 1986 sampai dengan 1988. Ini meraih gelar Dr. Ph.D. dalam bidang ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor atau IPB pada 3 Oktober 2004. Pada 15 Desember 2005, ia menerima gelar doktor kehormatan di bidang ilmu politik dari Universitas Thammasat di Bangkok, Thailand. Dalam pidato pemberian gelar, ia menegaskan bahwa politik merupakan seni untuk perubahan dan transformasi dalam sebuah negara demokrasi yang damai. Ia tidak yakin sepenuhnya kalau politik itu adalah ilmu. Masa reformasi di pemilu legislatif untuk DPR Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD Dewan Perwakilan Daerah baru yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 jelas membuktikan kemenangan besar Partai Demokrat. Yudhoyono 28%, sementara Golkar berada di posisi kedua 14,4% dan PDIP ketiga 14,0%. Faktor-faktor yang memberikan kontribusi untuk kewenangan PD ini adalah program uang tunai yang besar untuk masyarakat miskin dan penurunan harga pangan dan bahan bakar yang berkontribusi pada persepsi bahwa perekonomian nasional berkinerja baik. Masyarakat juga menganggap Yudhoyono bersungguh-sungguh dalam menghancurkan korupsi, dikenal sebagai partai politik dengan tingkat korupsi terendah. Sebuah partai atau sebuah koalisi partai-partai yang memenangkan lebih dari 112 kursi sampai dengan 20% dari 560 kursi DPR atau memenangkan setidaknya 25% dari suara nasional diizinkan untuk menominasikan calon presiden. Hal ini menempatkan Yudhoyono dalam posisi yang kuat untuk pemilihan presiden mendatang. Beberapa kontroversi muncul mengenai ambang batas parlemen yang baru ditetapkan yang menyatakan hanya partai-partai yang menerima lebih dari 2,5% dari suara rakyat bisa menempatkan
kursi di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ini membawa kerugian besar bagi partai-partai kecil. Selanjutnya, pemilu presiden. Ada 3 pasangan yang bersaing untuk posisi presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden tahun. Pertama-tama Presiden Yudhoyono yang sedang menjabat dengan pede yang telah memenangkan pemilu legislatif dan berhak untuk mencalonkan diri dalam. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai perjalanan rekap kerja Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Tahun 2024 ini, masa jabatan Jokowi resmi berakhir. Beliau menjabat sebagai presiden sejak 20 Oktober 2014. Di masa jabatannya, beliau banyak mengeluarkan kebijakan seperti pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, penanganan bencana alam, dan pemberantasan korupsi. Beliau juga telah membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, mengurangi kemiskinan melalui program KIP, KKS, dan JKN, menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan investasi dari luar. Ada beberapa perubahan menonjol selama beliau menjabat, di antaranya yaitu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur selama 8 tahun mencapai 3.309 triliun. Pembangunan infrastruktur kini merata di seluruh penjuru tanah air, bukan hanya di Pulau Jawa saja. Dibangunnya infrastruktur di pelosok negeri, kata Jokowi, memudahkan pergerakan investasi tanah air, baik itu di sektor kawasan industri, perkebunan, pertanian, dan pariwisata. Berkat meratanya pembangunan infrastruktur tersebut, kata Jokowi, kini investasi pun telah bergeser menjadi 53% di luar Pulau Jawa. Keberhasilan berikutnya, kata Jokowi, yakni meratanya perekonomian di Indonesia. Saat ini, kata dia, perekonomian tidak hanya menyebar di perkotaan, tapi juga pedesaan. Jokowi menyebut sebanyak 74.800 desa di Indonesia saat ini. Pemerintah telah menggelontorkan 470 triliun dana desa untuk mendorong perekonomian di pedesaan. Hal ini dinilai sebagai komitmen besar negara. Keberhasilan keempat yang diklaim Jokowi selama 8 tahun jadi presiden, yakni keberhasilan Indonesia untuk melakukan hilirisasi yang membawa dampak terhadap perekonomian nasional. Hilirisasi, kata Jokowi, adalah kunci kesuksesan sebuah negara untuk bisa menjadi negara maju. Kalau kita kalah, kemudian kita ragu, dan kalau berbelok lagi ekspor bahan mentah sampai kapanpun, negara ini tidak akan jadi negara maju, tegas Jokowi. Nah, selama menjabat sebagai presiden, beliau terus memberikan hasil yang nyata dan sangat mengagumkan. Namun sangat disayangkan masa jabatan beliau tahun ini 2024 sudah harus berakhir. Semoga presiden selanjutnya bisa memberikan hasil yang lebih baik dari Pak Jokowi ini.